Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, kepada para jamaah, baik kaum bapak maupun para remaja. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali pada bulan Juni, malam Sabtu keempat tanggal 23 ya, tanggal 23 ya. Tanggal 23 sekarang nih. Alhamdulillah bisa ketemu. Mudah-mudahan yang Allah Ta'ala pelihara kita masih kumpul di majelis ilmu ya. Allah Ta'ala pelihara, artinya hidayah taufik tetap kiranya Allah Ta'ala pelihara sampai kita pulang ke rahmatullah. Kemudian tetangga-tetangga kita yang gembira dengan berkah majelis ilmu, membantu dengan segala kelebihan yang ada, kiranya Allah Ta'ala sama memberikan hidayah taufik kepada mereka. Kita dan mereka juga Allah Ta'ala pelihara dari segala macam musibah yang akan menimpa, ataupun Allah Ta'ala pelihara dari segala macam bentuk kejahatan, setan-setan ya, iblis-iblis, telu-telu dan sebagainya. Insyaallah semasa orang-orang itu Allah Ta'ala gerakkan hatinya untuk membantu keberadaan ana di wilayahnya masing-masing, insyaallah Ta'ala mereka Allah Ta'ala pelihara dari kejahatan iblis setan yang dikirim oleh manusia maupun iblis setan itu sendiri yang merusak kita punya i'tiqad dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala pelihara semasa orang-orang itu masih ada upaya mendukung keberadaan ana di wilayahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutan dari pelajaran 1 bulan lalu ya, yaitu tentang al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis atau air yang bernajis, di mana penjelasan sebelumnya sudah diketahui tentang penjelasan air mutlak atau air yang suci mensucikan, sudah dijelaskan rinci. Kemudian juga telah dijelaskan pula air musta'mal ya, rinci. Dan sekarang kelanjutan dari pelajaran tersebut yaitu tentang al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis atau air yang bernajis. Air yang terkena najis atau yang air bernajis itu apa dan kenapa dikatakan demikian? Lalu bagaimana hukumnya? Nah, orang yang kumpul dalam majelis ilmu insyaallah Allah Ta'ala pelihara tuh semasa guru-guru yang bersangkutan mau nerangin pelan-pelan, sabar, teliti dikit ke sedikit karena ilmu agama sangat luas, dijelaskan yang pokok-pokok saja, insyaallah wudunya kian lama kian membaik sebab dasarnya ilmu. Nah, ya tanajjasul ma'ul galilu, air yang sedikit menjadi bernajis. Kalau dikatakan air yang sedikit tentu kurang dari dua kulah gitu ya, boleh 1 ember ya, boleh 1 gelas ya. Jadi ya berarti air sedikit tuh, air sedikit udah kita bilang gunain, tapi hukumnya air sedikit namanya itu. Nah, air yang ukurannya 60 cm kubik kurang dari ukuran 60 cm kubik, seember atau 2 ember kan kurang dari 2 kulah tuh. 1 gelas, 1 teko kan namanya kurang dari 2 kulah. Sekalipun itu air suci, dia hukumnya menjadi bernajis karena sedikit kapan? Tuh, biwuqu'in najasati fihi, tersebab kejatuhan najis pada air yang ukurannya 2 kulah kurang daripada 60 cm kubik. Air yang kurang dari ukuran 60 cm kubik, apakah seember, apakah 2 ember, ukuran itu kan kurang dari 2 kulah ya, dihukumkan sebagai air yang sedikit, bukan air musta'mal, air sedikit. Air yang sedikit apalagi segelas ya, bisa itu air menjadi bernajis ya, tersebab biwuqu'in najasati fihi, tersebab air itu kejatuhan najis pada air yang ukurannya sedikit, yakni kurang dari 2 kulah. Kalau dikata air bernajis nggak boleh bakal berwudu ya, nggak boleh bakal mengangkat hadas, nggak boleh bakal menghilangkan najis, sebab ukuran tadi kurang dari 2 kulah. Dia bernajis gara-gara kejatuhan najis yang ada di dalamnya, paham nggak? Jadi air yang kurang dari 60 cm kubik, ngerti ya, kurang seember kayak 2 ember, 3 ember kayak 5 ember, ngerti ya? Kan ukurannya kurang dari 2 kulah tuh. Apalagi segelas, apalagi 1 teko kan kurang, dihukumkan tuh air sedikit, bukan air mustamal, air sedikit. Nah, air sedikit ini hukumnya bernajis kapan? Tuh, ketika kejatuhan najis pada air yang ukurannya semacam tadi. Bernajis tuh air. Kalau dikata bernajis nggak boleh bakal berwudu, nggak boleh bakal cebok, sebab itu air sudah bernajis. Ngerti ya? Cebok kita udah najis. Iya, kita udah najis di bokol kita, di dubur kita. Kita cuci atau kita cebok pakai air bernajis. Hukumnya apa? Bernajis juga. Semua yang nggak sah lagi. Sesuatu yang bernajis digunakan untuk mengangkat hadas tidak boleh. Bakal berwudu nggak boleh. Iya, bakal mandek basah nggak boleh. Bakal lepek-lepekan nggak apa-apa. Lepek-lepekan bukan mengangkat hadas, bukan menghilangkan najis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak.
Jadi buat main apa? Slotin. Pesol-pesolan, ya pesol-pesolan yang 150 perak. Cerot. Gitu. Enggak apa-apa itu. Ya, sebab inti main tembak-tembakan tadi bukan bakal wudu. Ya, itu air bernajis. Inti main kecot-kecotan enggak apa-apa pakai air bernajis. Oh iya. Enggak apa-apa, pakai enggak apa-apa. Cerot. Lu jangan begitu dong. Lu kira gue kemidi puter. Ya itu. Enggak apa-apa sih. Orang bukan bakal berwudu, bukan bakal berwudu, bukan bakal mengangkat hadas. Ya berwudu mengangkat hadas. Menghilangkan najis bakal cebok kok kita kencing tuh, bagus payung kita putar sedikit, kita lap ujungnya pakai air bernajis. Dia waktu kita mau sembahyang, wudu aja langsung. Sekalipun wudunya sah, tetap nggak sah juga. Mengingat inti cebok tadi pakai air yang bernajis. Kenapa disebut dia air bernajis? Mengingat airnya jumlahnya kurang dari 2 kula, kemudian dia kejatuhan najis di dalamnya, sehingga air tersebut disebut air yang bernajis. Bisa dimengerti ya? Gue nggak ngerti, tahlil aja dulu. Bisa dimengerti ya? Yang muda-muda di belakang dekat apa? Pintu gerbang yang ukurannya semeter kurang 10 menit. Bisa ngerti ya? Pikirin tuh, oh begitu kan mayan. Tuh, ngerti ya? Nyuci nanti juga nyuci pakaian apa kakak kita, ibu kita, bapak kita. Ngerti ya? Nyuci juga nggak boleh pakai air yang bernajis. Sebab itu pakaian kita bakal sembahyang. Pakaian kita bakal sembahyang. Nggak boleh juga nih yang muda-muda nih. Ya kalau bapaknya kurang sehat atau ibunya berbetulan lagi bersalin, ya tahu bersalin. Kenapa ibu-ibu yang melahirkan dianggap bersalin? Nah itu pertanyaan yang orang tua nggak bisa jawab. Tanya Ustaz Anwar Ali, kenapa orang perempuan beranak dibilang bersalin? Pikirin musuhnya itu. Ya, ayo jawab Pak Abdurrahman, bisa nggak? Nih Pak Sabdono, Ami. Pak Sabdono, kenapa orang perempuan beranak dibilang, mana mak lo? Udah 3 hari nggak ngaji-ngaji, lagi bersalin. Bersalin, siapa? Bersalin. Kenapa dikatakan bahasa dengan bersalin? Jawab, siapa yang bisa? Kuis tanpa hadiah. Ayo jawab. Kenapa orang beranak dibilang lagi bersalin? Mana mak lo 3 hari nggak ngaji? Nggak ngaji nggak apa-apa, donatur jalanin. Itu lagi bersalin di rumah sakit. Kenapa orang melahirkan dianggap bersalin? Jawab tuh, aneh nggak bisa jawab. Makanya tanya yang tua-tuaan. Kan Ustaz Anwar Ali, udah Habib nggak bisa jawab, apalagi gue. Orang tua biasanya pengalamannya dalam. Cuman pengalaman yang jauh suka jadi sok tahu sama orang yang ada ilmunya. Tuh, orang tua tuh pengalamannya jauh. Dalam urusan apa? Bukan dalam urusan ilmu. Kita mesti tenggang rasa, mesti penuh bijak. Ngerti ya? Arif sedikit bijak. Iya, aku betul sih. Tapi dalam urusan ini aku di bawah pengertiannya. Alhamdulillah. Tuh orang-orang tua yang arif begitu. Nah, aneh nggak ngerti itu. Kenapa orang perempuan dibilang bersalin? Aneh tanya Pak Abdurrahman, tanya Ustaz Anwar Ali. Kalau aneh memang nggak bisa jawab, sebab itu bahasa bersalin, aneh nggak bisa rinci bagaimana jalannya. Orang tua aneh tanya dengan harapan kali aja aneh dapat ilmu dengan sebab bertanya. Ustaz Anwar Ali bisa jawab gak? Kan Ustaz Anwar Ali jangan begitu dong Beb. Ane bisa jawab tapi berdua Beb. Gak kuat. Itu. Kenapa ya dipanggil bersalin ya? Tapi orang perempuan sih yang dalam tahu jawabannya. Beb saya tahu Beb, semen kok saya jawab jadi yang lain ketawa ya Beb. Itu terutama abaknya dulu. Itu. Jadi kembali kepada air bernajis begitu ya. Disebut air itu air bernajis pertama karena jumlahnya kurang dari 2 kula ya. Dia dikatakan bernajis karena kejatuhan najis. Kalau air yang segelas seember 1 kaleng black enggak disebut air yang bernajis sebab memang tidak kejatuhan najis. Nah dia boleh bakal wudu 1 ember enggak apa-apa, orang belum enggak bernajis kok. Enggak bernajis dan tidak pula mustahmal, bebas kita nimba wudu aja. Ya, di padasan tuh dibolongnya dikit kayak kelingking, wudu enggak apa-apa itu sih. Yang dikatakan air bernajis itu ya air yang sedikit, yakni kurang dari 2 kula, kebetulan kejatuhan najis. Najis itu apa? Nanti kita pelajari. Untuk sementara yang namanya najis apa tuh? Namanya termasuk kucing, ayam. Tuh, kalau ayam katek namanya taiknya atau nya disebut temblek lancung. Ya, sebab ayam katek dipunya taik lebih bau daripada ayam kampung. Tuh, ayam katek ngeliat
Lebih bau dia punya tainya daripada ayam kampung. Oh, makanya mahal. Sesuatu yang bau terpuji. Ya, sesuatu yang bau terpuji. Jajal dia orang-orang yang jadi guru kek. Ya, jadi guru kek, jadi mubalik kek, jadi khotib. Kalau ilmunya ilmu bau terpuji dia. Guru, khotib, mubalik. Guru, khotib, mubalik. Kalau ilmu bau terpuji dia sama masyarakat. Sebab selalu memuji masyarakat. Sebab selalu memberikan kesan-kesan yang baik dalam bentuk nasihat. Sehingga terpuji oleh masyarakat. Tapi kalau ilmu yang baik, tidak bisa begitu. Sebab ilmu baik selalu ada dasarnya. Selalu dibawa oleh manusia-manusia pilihan. Sehingga jumlah manusia yang berkurang dari tipe-tipe pilihan. Diberitahu jalan-jalan pilihan. Jatuhnya salah orang-orang pilihan. Makanya jelek terus orang-orang yang bawa ilmu Allah Ta'ala. Selalu jelek di pandangan manusia-manusia. Bau tapi mulia di mata masyarakat. Oh, jelas ya omongan itu ya. Nah, dengan berkah inti kumpul sama anak sebulan sekali, apalagi bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, tidak bisa inti didustakan dengan kalimat-kalimat indah, ya, nasihat-nasihat yang baik, padahal tuh bau, betul bau. Ya, nasihatnya baik, tapi bau artinya membahayakan. Tuh, pujian-pujian yang berbentuk nasihat, kita alhamdulillah, mari kita syukur sama Allah Ta'ala. Begitu dan begitu, melihat itulah manusia-manusia. Yang dengan nasihatnya sebetulnya terhembusnya bau. Tapi kalau orang yang sifatnya memberitakan ilmu agama yang benar, melihat banyak masyarakat nggak senang kebenaran dari ilmu Allah Ta'ala. Sehingga dicercalah manusia-manusia yang memberikan jalan-jalan kebenaran. Oh, melihat. Jadi yang benar jadi bau, yang buaya terpuji. Yang benar jadi bau dalam ilmu, ya bawa ilmu keterangan agama kitab-kitabnya begitu-begitu wali-wali ulama-ulama solihin menjelaskan ilmu benar untuk kebahagiaan dan keselamatan Anda di alam dunia sampai pulang ke rahmatullah dikasih tahu benar dan benar tapi bau di pandangan orang-orang yang calon-calon neraka jahanam. Artinya jatuh di salah orang-orang itu. Wow, kita yang Allah terpelihara bisa bertemu muka mana, insya Allah selamat ente. Nggak bisa ditipu oleh manusia-manusia tadi. Nggak bisa. Makanya yang muda-muda tuh biar pelihara diri tuh. Artinya kapan waktu aneh mampir ke Bekasi ngaji. Tuh, capek istirahat sebentar berapa jam kali pulang sekolah, pulang kerja. Ya, setengah jam kemudian atau berapa jam kemudian baru jalan. Setelah rasa letih hilang, kumpul. Selamat kita untuk menghadapi masa-masa datang. Selamat dari apa? Dari manusia-manusia terpuji di mata masyarakat, tapi ilmunya bau, artinya tidak bawa Anda selamat. Selamat ente. Kalau masih mau ketemu sama insya Allah Allah terpelihara selamat. Insya Allah Allah terpelihara selamat. Insya Allah. Jangan mati ya. Kita kesian Ustaz Anwar Ali ya. Ya aja deh, khotib-khotib mau balik ustaz-ustaz yang bawa ilmu bau. Wah, terpuji betul. Orang dia biasa tepok-tepok orang. Ahlan. Masya Allah. Oh, mana enggak ada ahlan Masya Allah, mana enggak ada. Ini ilmu Rasulullah, ini perjalanan sahabat, ini kerjaan ulama aulia sholihin, ini prinsip mereka dalam pengajaran ilmunya, ini kitab-kitabnya, ini buku-bukunya, begitu keterangannya. Tuh, Anda punya jiwa. Enggak bisa, enggak pandang A, enggak pandang B. Tuh begitu. Nah, bahwa ilmu tadi merupakan cercaan dan penghinaan di mata masyarakat yang guru-gurunya kebanyakan ngelihat, kebanyakan sering muji orang, sering nyanjung orang. Jadi aneh bau di mata mereka, tapi mereka terpuji di mata masyarakat yang mereka adalah ilmu-ilmu bau. Tuh, begitu. Di kampung ente hati-hati. Kalau ada di kampung ente nih guru-guru, ngerti ya khotib kayak mau balik kampung ente yang cercaan maki-maki anak suruh berhadapan aja mana? Lu tanya Habib Alwi atau Ustaz Alwi Assegaf, ngajarnya salah atau benar? Pandangannya salah atau benar? Jadi kalau ada yang suruh berhadapan sama mana? Ayo suruh berhadapan, panggil aja ustadznya suruh kemari. Khotibnya, mau baliknya, panggil, suruh berhadapan sama Habib Alwi Assegaf. Itu Habib ngajarnya sesat atau tidak? Benar atau tidak? Itulah kemanfaatan speaker. Jadi orang dengar ajaran yang diajarkan benar-benar ajaran agama Islam. Tuh. Oh dia, jadi kalau ada ustaz-ustaz seputar kampung ente yang ngomong apa itu Habib, kasih tahu Pak Ustaz, tahu balik Pak Khotib, tuh Habib Alwi kasih tahu udah begitu. Jangan nguci di belakang kami. Tuh, langsung aja temuin dia. Itu beradu sekalian. Tuh, salah atau benar itu Habib dalam pemberian pengajarannya. Begitu aja. Jadi ente nggak bisa dipengaruhi oleh guru-guru yang bau. Itu ahli-ahli neraka jahanam di masa datang ya. Artinya kalau mereka mati tetap neraka jahanam. Ngerti ya? Nauzubillah min dzalik, nasallahu salamah.
doain ente punya ibu bapak atau kakak-kakak, ya sekalipun belum bisa, tapi kita ini belum bisa mengamalkan ilmu sebagaimana mestinya, tapi kan dikit-dikit kita dengar, alhamdulillah ya, alhamdulillah, itulah tanda kecintaan guru kepada orang-orang yang menjadi seagamanya. Kalau aneh ngaku aneh cinta ente kesalahan, yang seharusnya ente merasa inilah kecintaan. Sebab anda beritahukan jalan-jalan selamat dari tipu muslihat guru-guru atau khotib atau mubaligh yang ilmunya ilmu bau. Sebab mereka sampai saat sekarang ini menyalahkan anda dari jauh, nggak berani berhadapan. Menghasut orang dari jauh, nggak berani berhadapan sama anda. Anda tantang kok. Di Jakarta anda tantang, siapa guru-guru? Orang berilmu bagaimanapun keadaannya, anda tantang yang memberikan pandangan salah terhadap cara-cara yang anda tempuh, baik dalam bentuk ilmu maupun dalam bentuk nasihat dan pandangan. Anda tantang siapa di antara mereka yang berani maju dan menyalahkan keterangan-keterangan yang aku sampaikan. Tapi nyala ini dari jauh, dari menghasut orang dari jauh. Itulah buaya-buaya agama calon neraka di alam dunia dan di akhirat kalau mereka tidak tobat kepada Allah Ta'ala dari kekhilafan-kekhilafan yang mereka sebetulnya bukan khilaf, sengaja karena hasad, sengaja karena iri, sengaja karena dengki. Tetap anda mesti mati. Tetap anda bilang, anda harus mati. Harus mati. Baik mati dengan sumpah-sumpah yang aku bacakan dalam setiap keadaan, maupun mati pada ketentuan ilahi, ajal harus tiba. Mati. Mati gak? Ada gak orang yang mati? Oh, gitu ya. Kebanyakan yang enak sama aneh, yang benciin aneh, macam-macam jagal aneh kan kebanyakan guru-guru. Iya, ya guru-guru gembel, tahu? Guru-guru gembel, mau balik gembel kebanyakan. Ya, kebanyakan guru-guru gembel, mau balik gembel. Ustad-ustad gembel kebanyakan. Yang tukang-tukang hasutin aneh di kampung-kampung gini, guru-guru gembel, ya khotib-khotib gembel, mau balik gembel. Kebanyakan, tahu gembel bukan gembel gak punya duit. Ya, ngeliat. Kemampuan gak ada untuk menyanggah kebenaran ilmu yang Anda sampaikan dan pandangan yang Anda berikan. Dengan pandangan atau ilmu atau nasihat atau wejangan dan sesuatunya dari yang Anda sampaikan, mereka merasa tersingkir. Berharap naudzubillah min dzalik, nasallallahu salama. Anda enggak pernah ada di hati Anda setitik mengajar di kampung-kampung orang untuk menyingkirkan guru-guru agama. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu salama. Haramkan diri Anda untuk itu. Haram sama Anda. Ya Rabb, matikan aku kalau punya niat menyingkirkan guru-guru agama. Tapi haram bagi aku menutup kebenaran ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Anda haramkan diri Anda untuk membiarkan orang-orang yang Anda kenal baik di kampung-kampungnya ya, sesat dalam agama. Hanya karena percaya kepada guru-guru gembel atau mubalik atau khotib-khotib gembel. Oh, ngerti ya? Di kampung-kampung itu Anda sudah dikasih tahu nih. Ngerti ya? Kok ada manusia, guru, biasanya guru. Ya guru-guru gembel, mubalik gembel, ustaz-ustaz gembel tuh yang menghasut warga gini-gini, guru-guru gembel. Udah begitu. Tuh, udah naudzubillah min dzalik. Tuh, Anda kasih tahu, mereka itu adalah buaya agama. Tuh, percaya sama dia ngikutin yang begitu, masuk neraka ente Anda kasih tahu. Tuh, masuk neraka. Gila, kita bawa ilmu benar, bawa kitab-kitab agama benar, ulama-ulama solihin benar, begitu kata gitu. Nyatanya kok mereka justru menghasut orang sebagai gak ngaji. Jangan ngaji awi lo, jangan ngaji lo, ajarannya apa begitu? Gak ada Allah. Tuh, sifat hasad tadi. Tuh, menjadikan mereka berbuat banyak. Dengan cara apa? Habib dulu nggak ada yang ngomong begitu. Tuh, Habib dulu nggak ada yang bawa cara kayak Habib Alwi begitu atau cara Ustaz Alwi begitu. Tuh, ngerti ya? Jadi mempergunakan kata-kata Habib dia untuk tuh ngelihat menghasut orang supaya nggak kumpul sama ana. Dengan tidak kumpulnya orang di majlis taklim ana atau tidak dengarnya orang nasihat-nasihat agama yang Anda sampaikan, dia lebih leluasa tuh mempengaruhi orang. Apa nanti? Lebih leluasa dia mempengaruhi orang. Makanya kebanyakan suka dengar kaset aneh, enggak pada keberisikan. Tuh. Pada keberisikan. Ilmu dianggap sebagai sesuatu yang apa? Yang menyakitkan. Pengaruh tadi karena guru-guru gembel, khotib-khotib gembel, mubalik gembel. Sebab kalau didengar speaker aneh, telanjang mereka. Dari kebodohan-kebodohannya yang sifatnya menipu dengan sekadar ilmu pengetahuan agama. Dengan nasihat-nasihat. Orang-orang hasad adalah manusia yang paling pandai merayu manusia. Orang-orang hasad adalah manusia yang paling jago merayu manusia dengan dalil, dengan Quran, dengan hadis kepada manusia-manusia bodoh yang nggak tahu agama. Tapi kalau orang yang ngerti agama nggak bisa dibodohin.
Ngerti ya? Memang tidak ada di Jakarta guru muda seusia ana yang berani menjelaskan sesuatu kebenaran dalam ajaran Rasul dan Allah Ta'ala. Tidak ada, kecuali ana se-Jakarta. Tidak ada, kecuali ana se-Jakarta. Ana tantang kok. Oh, jadi yang musuhin ana itu orang-orang gitu, guru-guru gembel. Nggak punya kemampuan, tapi pengen dilihat oleh masyarakat seputar seorang yang memiliki suatu kemampuan. Dengan sebab keberadaan ana yang ana sebetulnya tidak menghina dan tidak sesuatunya. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu salamah. Ana paling haramkan diri ana, menjatuhkan manusia ana haramkan. Nggak ada di hati ana itu dengan ada di sini nih, ana mau singkirin Ustaz Anwar Ali, ana mau singkirin Ustaz lain. Wah, haram sama ana. Justru dengan ana ada di kampung Bekasi ini, ngerti ya, di wilayah Bekasi, ana kepengen kenal sama guru-guru agama seputar ini. Jadi hubungan dengan ada di sini nih, ana mau singkirin Ustaz Anwar Ali, ana mau singkirin Ustaz lain. Wah, haram sama ana. Justru dengan ana ada di kampung Bekasi ini, ngerti ya, di wilayah Bekasi, ana kepengen kenal sama guru-guru agama seputar ini. Jadi hubungan silaturahmi ana kuat. Sebagai bukti, sebelum ana masuk kan ana udah ngobrol dulu, bercanda dulu sama orang-orang sini di masjid dan sesuatunya, udah ana perlihatkan tuh keberadaan ana begitu baik. Tapi bagaimanapun caranya, sebelum Anda mati, Anda akan temui azab-azab, siksa-siksa yang orang lain nggak tahu kecuali Anda punya diri. Oh, ngeri ya? Ya, kasih tahu tuh abang-abang ente, abang-abang ente kepada yang hasud Habib Alwi, Ustadz Alwi Asdaq begini nih, terangin. Loh, saya ngaji sama Habib. Saya yang sebagai adik ngaji sama Habib. Saya yang sebagai kakak ngaji sama Habib. Bener ngajarinnya. Kok Ustadz itu bisa begitu sama Bapak? Bapak jangan percaya Pak. Nih Pak, kaset-kasetnya dengerin Pak. Kasetnya ada gak? Ada kasetnya. Oh, ada kasetnya. Dan aneh, waduh. Kita ngomong udah di depan ratusan ribu orang, udah artinya dari mulai kita keluar udah ratusan ribu orang kita ngomong. Ya, kaset kita udah ribuan. Udah ribuan, bukan ribuan jumlahnya. Udah kok jumlahnya kan bisa aja orang ngomong satu direkam ribuan. Kan gitu. Kok kaset aneh omongan aneh udah ribuan kaset. Udah ribuan kaset, lu dengerin aja. Loh kenapa? Di kampung itulah buaya agama. Buaya agama adalah manusia yang sangat amat lembut dalam merayu umat manusia untuk dijebloskan ke neraka jahanam dengan dalih apapun juga. Tar pakai Quran, tar pakai hadis, tar melalui impian. Wah, apakah anaknya ya dibisikin bilang lu ngimpi sesuatu? Apakah iparnya dibisikin lu bilang ngimpi sesuatu, seakan-akan mau ada sesuatu nih. Padahal dari hasad tadi mengajak mereka untuk berbuat sejauh itu hasad semuanya. Nah, orang-orang bodoh, calon-calon neraka jahanam, ya, yang nggak pernah dengar ilmu yang Anda sampaikan, pandangan yang Anda berikan, kemakan nggak? Kemakan namanya gembel-gembel yang Anda bilang katanya guru-guru gembel, mau balik gembel, khotib-khotib gembel, calon neraka. Anda kasih tahu sifat-sifat ahli neraka, begitu sifatnya. Jadi kita yang muda-muda biar waspada. Jangan percayakan manusia-manusia tadi sampai ente mati. Oh iya, makanya kaset aneh selalu aneh bakal sebar. Selamat gak kita yang muda-muda? Selamat. Warga selamat gak dari keresahan? Selamat. Sebuah rumah tangga selamat gak dari keributan? Selamat. Berkapa? Itu penjelasan dari anak. Sebab mereka hanya hasad sama anak. Bukan hasad lagi, udah berbuat jahat jauh. Tapi tetap kematian akan Anda rasakan. Mati sebelum mati yang sesungguhnya. Itu hasad udah mati sebetulnya. Udah gelisah. Dengan keberadaan anak gelisah gak? Dia gelisah. Dia gak mau gelisah sendirian. Diajak tetangganya, diajak iparnya, diajak mantunya, diajak kawannya, diajak saudaranya. Biar sama-sama gelisah yang ada di hatinya bisa ditampung oleh manusia. Sehingga orang tadi yang dengar kata-kata dari orang-orang yang aneh katakan guru-guru gembel, mubalik gembel, khotib-khotib gembel, yang calon neraka jahanam, ya, menyampaikan keluh kesahnya tadi kepada orang lain yang dasarnya hasad. Sehingga orang lain jadi gerah lagi ya. Gerah lagi. Dia gak mau sendirian susah. Tuh, guru-guru gembel, khotib-khotib gembel, mubalik gembel, nggak mau tuh hatinya tersiksa sendirian. Dia rayu orang dengan dalil Al-Quran, dengan hadis, dengan pura-pura ngimpi, dengan pura-pura seakan punya alamat waktu baca wirid. Waktu baca wirid seakan-akan begini, waduh, mungkin akan terjadi sesuatu di rumah kita nih. Sebab aku waktu ngimpi, dia boleh ngatur. Aku waktu baca wirid, ya.
atau lagi tidur, datang impian begini gini, seakan-akan nih di rumah aku ada sesuatu keadaan atau kejadian yang akan membuat malu keluarga, atau akan membuat malu warga, atau akan terjadi sesuatu malapetaka di warga. Dia boleh ngatur tuh otaknya sejauh itu. Itulah kejahatan orang hasad. Serem nggak? Oh, tuh jahat orang hasad. Oh, lebih dari itu. Kalau udah kalah, nanti disuruh orang dikasih duit. Lo jaga tuh Habib Alwi di lain tempat. Nah, gue bayar lo 1 juta. Pokoknya gue taunya lo dia mati. Bisa begitu itu orang hasad. Bisa begitu. Wow, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salama. Tidak bisa kau berbuat begitu sama aku. Mati sebelum berbuat. Mati sebelum berbuat. Jajal ya. Kita buktiin orang-orang hasad di kampung ente masing-masing ya. Hasad sama anak ya. Lihat deh. Kita buktiin deh. Mati sebelum berbuat. Oh. Karena Ustaz Anwar Ali kalau ngomong begitu Ustaz Anwar Ali. Lu jegat gue di mana aja. Oh, ngerti ya? Itu orang-orang hasad bisa ngelupain orang. Ngerti ya? Bisa ngelupain orang. Oh, bikin apaan kayak caranya. Nggak berani berhadapan pakai telu. Gue tungguin. Tuh, orang-orang begitu tuh Ustaz Anwar Ali itu. Ada Allah Ta'ala, ada Rasulullah, takut-takut amat, ada para sahabat, ada imam-imam agama kita, ada nggak? Ada. Mereka nggak tinggal diam dengan ulah-ulah orang hasad sejauh itu. Tuh, itu azab, itu siksa Allah Ta'ala tuh. Hati yang mendengki dan hasad karena keberadaan anak itu siksa Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi kalau melarang sesuatu tidak begitu keras. Kecuali sesuatu tadi ya menjadikan manusia masuk neraka jahanam karena sesuatu. Satu di antaranya nih Nabi bersabda ya, iyyakum wal hasada. Awas kamu ya terhadap penyakit hasad. Tuh. Misalnya kok Nabi kan jangan kamu berdusta, jangan kamu berzina, jangan kamu berjudi, jangan kamu saling bermusuhan. Biasanya Nabi begitu. Tapi kalau sudah pakai iyyakum artinya awas kamu, wanti-wanti itu kalau Betawi bilang, ya pesan itu, ancaman itu, wanti-wanti. Awas kamu. Jangan sampai kamu ya. Awas kamu wal hasad terhadap penyakit hasad. Lihat Nabi pakai iyyakum litahdzir. Iyyakum wal hasada. Waduh. Emang ini bilang kebanyakan guru-guru gembel, khotib-khotib gembel, mubalik gembel. Ngerti ya? Ilmunya 0,5%, bergaya 50% di mata masyarakat. Tuh, sedangkan anak datang bukan untuk ngajarin guru-guru. Iya, ngajarin orang-orang tua atau anak muda atau kaum ibu yang kali-kali aja berkah speaker yang aneh agak kerasin sedikit itu didengar tuh ilmu Rasulullah begitu. Bukan menyingkirkan guru-guru di kampungnya masing-masing, bukan menghina khotib atau mubalik atau dan sesuatunya, bukan. Tuh, tapi karena berkebetulan mereka tuh punya niatan busuk di hati, melihat dari ilmu yang Anda sampaikan terbongkar isi badannya. Yang mereka adalah orang-orang jahat, menipu manusia dengan agamanya. Tuh, Anda paling bermusuhan dengan manusia yang menipu masyarakat dengan agama. Paling bermusuhan Anda. Tuh, arti menipu manusia dengan agama, pura-pura macam-macam kayak orang bener. Ilmunya kagak ada. Sementara bentuk penampilan itu, apalagi kalau ada ilmunya, lebih Anda hancurin lagi. Tuh, lihat, ada ilmunya menipu. Yang kagak ada ilmunya menipu, Anda hancurin bisa-bisa. Tuh, karena sifat ilmu yang 0,005% ya dari pengetahuan agama yang mereka miliki sebetulnya memang orang-orang bodoh, tapi penampilannya seorang pandai di kampungnya masing-masing ya, dengan bahasa Anda ketahuannya, padahal mohon maaf Anda nggak pernah mengeluarkan bahasa untuk menelanjangkan mereka itu orang-orang bodoh, kagak. Tapi karena hasad sudah terlalu dari mereka tadi Anda katakan gembel agama yang membawa muslimin ke neraka di luar kesadaran, sebab mereka orang-orang yang banyak menghafal Quran atau hadis untuk diolah sehingga muslimin Masya Allah. Ada anak nggak bisa. Ada anak nggak bisa. Nah, mereka berbuat kejahatan sampai sejauh itu. Tapi tetap kematian akan mengejar mereka dengan cara apapun juga ya Allah. Cara apapun juga ya Allah. Mesti mati ya Rabb. Itu. Melihat. Tarintian bagi doa. Melihat. Artinya itu doa hanya tajam untuk mereka tuh. Melihat. Gembel agama tuh jadi calon-calon neraka jahanam cuman bawa pakai nama agama. Kesian ente punya abang, kesian ente punya bapak, kesian ente punya saudara, kesian warga-warga. Kalau ada guru-guru gembel atau mubalik gembel atau khotib gembel yang punya sifat sejauh itu hanya karena keberadaan anak di kampungnya masing-masing. Kesian ente punya warga. Kesian enggak? Kesian. Dianggaplah pengajaran Habib Alwi meresahkan. Numpang tanya apa yang meresahkan? Oh ya,
Numpang tanya apa yang meresahkan. Kecuali gue setelin dangdut. Iya, dangdut. Lagu-lagu gambus yang orang nggak paham. Speakernya kencang-kencangan. Betul Pak Abdurrahman? Tapi nggak ada urusan apa-apa. Polisi dengar girang. Benar tuh Habib. Ngajar anak muda, benar. Oh, kali polisi Bekasi atau TK Bekasi nggak kenal aneh. Dengar aja dari speaker aneh. Bisa mereka telepon ke Jakarta. Betul gak tuh Habib Alwi? Kan bisa gak? Bisa polisi-polisi. Benar, aneh nggak pernah cacat di mata kepolisian. Nggak pernah cacat dari sudut pandang kenegaraan, kagak ada mana cacat-cacat. Oh, tapi yang bikin cacat aneh siapa? Itulah gembel-gembel agama, yakni ahli-ahli neraka dengan membawa dalil Quran atau hadis buat menipu masyarakat, orang-orang awam, orang-orang bodoh yang tidak senang dengan ilmu yang Anda sampaikan. Tuh, calon-calon neraka. Naudzubillah min dzalik, nasallahu salamah. Itu yang begitu bakal mati ya. Umurnya nggak panjang. Nggak panjang. Kalau Anda baca doa tiap hari paling lambat 1 bulan. Sebenarnya masih pelihara diri aja. Artinya Anda nggak mau baca. Kecuali lagi keadaan bagaimana, hati Anda pegangan, baru Anda berbuat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb ini begini, ya Rabb, ya Rasulullah. Begini ya Rasulullah. Itu para sahabat, tabi'in, ulama, auliya, sholihin. Kita ajak bicara mereka. Ajak bicara. Wali-wali besar, jagoan-jagoan, ajak ngomong. Begini. Bahaya ini orang kalau dibiarkan terus hidup. Begini. Tuh, baru kita ngomong. Mungkin ngomong sekali, mungkin dia nggak didengerin. Ente nafsu. Ngadunya nafsu. Gitu. Bisa aja. Aduan yang nafsu nggak didengerin. Ya, tapi pada saat kita dalam keadaan normal, ya nggak nampak nafsu di wajah orang-orang solihin. Apakah itu as-salafus soleh, para sahabat tabi'in, ulama, auliya, sholihin, wali-wali besar, ya para sahabat. Satu masa kan kalau kita sering ngadu, dia bisa lihat ngadu jujur nih, adem ngomongnya. Dia di saat bersendiri kau bicara sama Allah Ta'ala, kau bicara kepada Rasulullah, kau sampaikan salam-salam para sahabat tabi'in, ulama, auliya, sholihin, baru di situ Allah Ta'ala keprok orang tadi yang ada mati sebelum mati. Itulah manusia-manusia calon neraka jahanam. Guru-guru gembel, khatib-khatib gembel, mubalik gembel. Itu emang nggak ada yang orang Jakarta berani ngatain mau balik gembel, guru gembel. Gue berani di Bekasi, di mana kek ngomong beli di mana kek? Jakarta, Bekasi, Sukabumi, di mana kek? Surabaya, Gresik ngomong aneh. Tuh ada punya jiwa tuh. Oh lihat. Sebab mati sekali Pak Abdurrahman, mati sekali. Tapi yang Allah Ta'ala ada mati lagi ya? Ada. Habis mati dihidupin lagi ya? Dihidupin lagi. Udah gitu nggak mati deh. La yamutu fiha wala yahya. Nggak hidup, nggak mati. Itulah siksa Allah Ta'ala buat guru-guru gembel, khatib-khatib gembel, mubalik gembel. Dan yang begitu, temannya gembel lagi. Jadi teman-teman orang itu yang menyetujui sifat-sifat orang hasad tadi, calon-calon neraka lagi. Tuh, makanya orang neraka tuh, ya ketemu orang neraka akur. Ya, orang neraka ketemu orang neraka akur. Guru-guru gembel, sama calon-calon neraka yang bisa dipengaruhi. Padahal kebenaran sudah dibentangkan, tetap nggak menerima. Itu dia. Inna tuyura li asbahiha tagu. Burung sesama jenisnya berkelompok. Itu yang muda-muda, apalagi orang tua Allah tapi harap mudah-mudahan lebih dewasa dalam menanggapi bahasa anak. Iya betul. Sebab aneh kalau ngajar berani ditanya dari ucapan-ucapan yang mereka nggak paham. Berani nanya, ngobrol aja tapi nggak speaker. Ngobrol, Bib belum tanya, Bib maksudnya apa itu Bib tuh? Namanya saya kurang paham. Baru aneh jelasin gini. Itu gambaran sekilas guru-guru gembel, khatib-khatib gembel, mubalik gembel itu gambaran sekilas yang tadi Anda terangin begitu. Alhamdulillah min dzalik, nasallallahu salamah. Itu kok Anda udah bilang guru gembel, mubalik gembel, khatib gembel, mereka calon neraka jahanam. Ente yang merestui, yang menyetujui, yang ente ukur diri, benar juga. Emang ente calon neraka sebetulnya, sebab orang-orang yang bukan calon neraka, Allah Ta'ala pisahkan dari tipe-tipe guru-guru gembel atau khatib gembel atau mubalik gembel. Allah Ta'ala pisahkan, sebab Allah Ta'ala kalau dia memilih seorang hamba tuh disaring dia, nggak boleh dekat sama yang begitu. Nah, ente cocok sama yang begitu, ente calon neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Semasa ente Anda kenal baik, dalam arti kenal baik itu ada di majelis taklim Anda membantu urusan ini urusan itu, insyaallah Allah Ta'ala pelihara. Insyaallah Allah emang doa Anda begitu. Doa Anda begitu. Dari sebelum Anda ngajar tuh Ustaz Anwar Ali, Anda udah begitu. Abdurrahman. Dari sebelum mana ngajar udah begitu. Ya sebelum keluar ke Jakarta gitu, ke Jawa Barat udah begitu Anda punya jiwa.
Arti ibarat Fatihah tuh, doa aku sudah terbiasa kepada mereka. Orang-orang muslim laki dan perempuan udah biasa. Pas ketemu begini, udah nggak canggung lagi ngedoain orang. Nah, orang yang lihat kita baca doa bingung. Kok Habib ngapain tuh baca doa kayak angkat tangan gitu-gitu amat? Kok Habib baca doa kayak goyang-goyang? Kok Habib, ya gue nggak goyang lo. Nah, kita baca doa untuk saudara seagama, dia pada goyang. Ada apa? Baca doa goyang. Gimana gue sumpahin lo? Ya, kita baca doa, kita doa. Aneh kan gue baca doa lo tapi harap tuh suka tangan main ke sana kemari, ya gimana itu? Dia tuh calon neraka jahanam bingung. Bingung yang ada didukung oleh hasad. Apa orang baca doa begitu? Apaan tuh tangannya kayak muter-muter? Mana muter? Tangan kadang bisa manusia tangannya muter. Iya, ada yang manusia tangannya bisa muter. Ada kagak ada lu kere obeng. Ya obeng bengkel. Obeng satpam, obeng sama muterannya kencang. Nah, kita baca doa buat jamaah majelis taklim dan buat muslimin seputar yang mudah-mudahan berkah doa mereka dapat hidayah taufik. Orang-orang calon neraka jahanam yang namanya guru-guru gembel, mubalik gembel, khotib gembel, sakit hati menyampaikan berita apa Habib ngajar, masa baca doanya begitu, masa ya kalkun. Tuh, nah inti kalau dengar orang begitu stop udah. Pak jangan gerutuin saya Pak. Gurunya masih ada, bapak panggil aja berhadapan sama dia. Mesti kan begitu. Nah gurunya masih ada. Ya, guru yang ngomong begitu masih ada, kenapa lu pada gerutu di luaran? Maju aja Pak, bapak tanya. Tapi kalau bapak nggak punya ilmu agama jangan coba-coba Pak. Itu sebab Habib Alwi atau Ustaz Alwi Asgaf tadi nggak bicara lain, bicara tentang ilmu agama, keterangannya begitu, ilmunya begitu, pandangan wali-wali besar, ulama-ulama solehin, ya begitu. Nah bapak mau nyalain dia, bapak bisa nggak ngasih pandangan seperti dia? Ngasih pandangannya bini lo nggak sanggup. Jelas gitu ya. Udah main itu serba aja udah. Wah capek tuh, aneh kalau ngambek begitu tuh. Udahlah Fatihah. Ente jangan suka, astagfirullahaladzim, jangan suka bergaya. Maksudnya, sama orang alim soleh, baik Kiai itu pun Habib, maksudnya, bergaya seperti apa misalnya? Ada orang alim soleh nih, Habib atau Kiai, terkenal begitu, ente pura-pura cium pipinya, pura-pura meluk, pura-pura begitu, jangan coba-coba ente ya. Iya, itu satu di antara ciri-ciri buaya. Sebab dia nyium dan dia meluk Kiai atau Habib yang orang-orang soleh terkenal di Jakarta dan Jawa Barat, ngeri ya? Ngeri ya? Paham ya? Dia pura-pura meluk, cium di depan orang, ya, untuk menipu masyarakat, untuk menipu diri-diri ente yang melihat bahwa seakan-akan dia orang yang dicintai oleh orang-orang alim-alim yang soleh. Itu satu di antara ciri-ciri buaya. Satu di antara ciri buaya. Jadi dia pura-pura sebetulnya. Pura-pura. Jadi memperlihatkan seakan-akan dia orang yang dicintai oleh orang-orang alim yang soleh, boleh Kiai atau Habib yang terkenal di Jakarta dan Jawa Barat, ngerti ya? Dia pelukin tuh Habib, dipelukin tuh Kiai, ngerti ya? Di depan umum, di depan umum, apa ini? Di depan umum, untuk menipu orang-orang yang melihat seakan-akan dia adalah manusia yang dicintai oleh ulama-ulama besar Jakarta dan Jawa Barat. Tuh satu di antara ciri-ciri buaya yang itu waspadai. Oh, ngerti ya? Ayo, ketahuan. Nanti satu masa orang begitu tuh, ngerti ya? Inti colong bakal keluar dari mulut dia bahasa yang jahat. Ya, bahasa yang jahat, ya, bahasa yang sifatnya menghasut kepada kiai-kiai yang soleh atau habib-habib yang soleh, yang dia cium-ciumin, yang dia pelukin di muka umum. Itu satu di antara ciri-ciri buaya. Waspadai inti orang-orang tipe begitu. Ya, misalnya aneh nih, misalnya aneh nih, ngerti ya? Ketemu seseorang, ya, dipelukin aneh. Lihat, raut wajah aneh nggak gimana-gimana. Raut wajah aneh nggak memperlihatkan kegembiraan muluk hampir masya Allah itu. Ya deh, inti bisa lihat tuh. Ini orang Musa Abi misalnya ini contoh, nggak paham lagi. Ini contoh nih nggak dia. Musa Abi di depan murid-muridnya orang melukin. Nah inti kan sekurang-kurangnya yang jadi murid lihat orang itu kagum nggak? Kagum. Oh, ini orang yang dicintai Musa Abi nih. Padahal dia mau nipu inti di masa datang. Dia berbuat begitu tuh, ngerti? Biar dilihat sama ente yang kalau waktu dia bakal mampir ke rumah ente, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tuh. Dan kapan waktu dia berlaku hasad, mudah masuk ke jiwa-jiwa ente. Itu satu di antara ciri-ciri buaya.
Ngelihat, kecuali orang-orang alim soleh itu. Ngelihat, yang pegang, ente punya pipi, diciumin, ente punya pipi. Ngelihat, diciumin kita punya pipi. Ngelihat, tuh orang alim yang soleh yang sering kali ya, Anda suka ketemu tuh bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masya Allah la quwata illa billah. Tuh orang-orang alim yang soleh sering ciumin pipi Anda begitu. Bukan si aneh, bukan aneh sendiri nih ciumin pipi orang-orang alim yang soleh boleh kiai atau habib. Bukan aneh sendiri yang ciumin dia di muka umum. Dia sendiri yang cium pipi kita, didoain kita. Ngerti ya, didoain kita. Tuh, lihat, kalau orang soleh sendiri yang meluk inti, nyumin ente, ngeri ya, nyumin ente, didoain ente, orang tadi itu orang alim soleh, pantas begitu ente, karena orang alim soleh tadi tajam matanya ciumin ente dengan doa-doa. Tapi kalau ente ciumin orang-orang alim soleh yang terkenal di Jakarta, kiai itu pun habib, gitu-gituin di depan umum, ente mau ngambil keuntungan dari kiai-kiai atau habib-habib yang soleh yang terkenal di Jakarta, coba habib lain gituin nggak? Kan kagak. Apa itu? Itulah buaya agama, itulah manusia-manusia jahat yang menipu ente dengan pandangan mata. Tapi kebaca sama orang-orang yang punya sifat soleh. Hati-hati ente itu. Ya, di Jakarta banyak yang begitu. Di kampung-kampung yang bilang guru-guru gembel, khotib-khotib gembel, membalik gembel. Tuh, itu nanti dia tuh bakal menghasadi, menghinakan kiai-kiai atau habib-habib yang soleh tuh, yang dia cium-ciumin. Yang dia seakan-akan nggak ada lagi penghormatan dia kecuali media. Nggak ada lagi si gembel-gembel guru tadi atau khotib atau mubalik gembel, seakan-akan di muka umum nggak ada lagi deh kecintaan dia kecuali sama habib yang bersangkutan yang dicium-ciumin pipinya, badannya dipelukin, masya Allah. Itu atau mikir-mikir. Itulah satu di antara ciri-ciri buaya yang itu harus waspadai. Lihat yang begitu ya sudah. Sebagai bukti untuk kita tidak bersangka. Lihat orang-orang alim soleh sendiri nggak pernah cerita-ceritain dia di depan murid-muridnya, nggak pernah bicara sama orang-orang soleh lagi bahwa dia juga yang nyium-nyiumin tuh habib orang soleh. Nggak pernah ada di kalangan orang-orang berilmu yang dia juga dianggap orang soleh. Nggak ada. Apa ini? Nggak ada deh. Tuh buaya-buaya nggak berani duduk depan orang-orang soleh deh. Arti duduk dalam urusan ilmu dan sesuatunya nggak ada. Di saat orang nggak ada, datang dia. Di saat orang nggak ada, didatang dia. Atau didatang depan orang banyak, seakan-akan dia manusia yang dicintai oleh orang-orang alim yang soleh. Padahal untuk menipu umat, untuk menipu orang-orang yang ada di seputar, apa ini? Dengan trik-trik iblisnya. Anda banyak perhatiin, sekarang bawa gaya begitu mereka. Makanya ini bilang gembel-gembel khotib, gembel-gembel mubalik, gembel-gembel ustaz di kampung-kampung tuh. Dan dia yang paling jahat sama habib atau kiai yang soleh di masa datang. Dengan gaya-gaya dia sendiri. Orang dia mau nipu orang kok. Dia mau menipu orang dengan pura-pura mencium. Dengan pura-pura ziarah. Nanti dikasih kabar sama orang lain. Waduh. Jadi muji-muji dirinya. Jadi habis datang ke rumah orang alim soleh, baik kiai atau habib, dia bakal pulang tuh muji-muji gurunya. Oh enggak deh. Jadi muji guru tuh, waduh saya punya guru waktu saya datang. Waduh. Antum bekher. Nah buaya dikata bekher berarti waspada kau. Waspada. Lu buaya. Sebenarnya nggak dibilang buaya. Tapi gue bilang lu buaya. Ya, terutama ya anda punya orang tua nih di Bekasi, hati-hati nih ya. Kan anda punya orang tua Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sugab. Ya. Hati-hati nanti di Bekasi bakal kejadian tuh. Yang ngaku-ngaku anda murid Habib Abdurrahman As-Sugab, anda ngaji sama dia. Bakal jual nama anda punya orang tua di Bekasi. Yang namanya Bekasi luas. Sebab sekarang banyak orang Bekasi yang ngaji di Bukit Duri. Ngeri ya? Ngaji di Bukit Duri. Padahal waktu mereka orang tua anda hidup misalnya, ya waktu ngaji, mereka itu nggak urusan apa-apa. Ya, nggak bawa kitab baca di depan orang tua anda, kagak. Sebenarnya dari jauh aja buat nipu orang. Wah, ngaji. Hati-hati di Bekasi. Kalau ada yang ngomong begitu, ngaku-ngaku murid orang tua anak Habib Abdurrahman As-Sugab dari Bukit Duri Putaran Jakarta, ya, pegang tuh orang. Pegang tuh orang. Anda mau coba membersihkan nama orang tua anak ya yang dimanfaatkan. Amin. Guru-guru gembel, khotib-khotib gembel, mubalik gembel. Anda bakal kasih tahu se-Jakarta, jangan kasih tahu se-Jawa Barat. Tuh, di mana orang-orang yang Anda lihat orang-orang baik, Anda kasih tahu. Siapa manusia-manusia di kampungnya masing-masing yang tuh ngeri ya menghasadi habib-habib dan sesuatunya,
Itu, terutama hasad sama anak dalam urusan dakwah agama, Anda bakal sebutkan namanya di Jakarta dan Jawa Barat dan Anda kurung orang-orang itu. Awas, si Ustadz Fulan, awas si Ustadz Fulan, sebetulnya bukan Ustadz. Lihat, buaya sebetulnya. Lihat, buaya awas tuh. Anda bakal kasih tahu mereka Jakarta dan Jawa Barat. Selamat gak kita akhirnya? Selamat. Tuh, Anda mati, tetap ente gak bisa ditipu oleh tipu-tipu mereka. Mengerti omongan itu ya? Memang Anda minta Allah Ta'ala untuk berbuat sejauh itu. Pada pokoknya mereka mati dalam waktu singkat. Umurnya nggak mencapai Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah Allah pelihara, nggak sampai 65 tahun mampus lo. Insyaallah, kalau Anda baca tiap hari sih, Anda baca tiap hari, kalau Anda baca doa gitu-gitu tiap hari, ya sebulan mati lo. Bagus Allah pelihara. Kita tambah umur, tambah apa ya? Tambah dewasa, hati ngerem, tahan-tahan sedikit deh, tusukan-tusukan, biarin deh, asal nggak kena jantung. Gitu, bukan jantung hati, terus saya paham lagi. Kata ilmi asik nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nanti ya. Hati-hati di bakal jalan. Donatur bulanan. Oh iya, ini donatur bulanan ada lagi perhatiin nih. Ada seseorang minta donatur bulanan sampai 3 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada kaum bapak dan para remaja wabil khusus Kong Haji Hasan wal Ustaz Al-Akh Abdul Aziz Mughni wal Akh Bapak Abdul Rahman. Kong maaf Kong ya, ngajar nih ya. Mau buru-buru Kong nih. Ya Allah, saya udah yang tungguin di DF Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja deh ya, karena selama badan terlalu letih, capek. Kemudian Sulaiman juga datang terlambat. Jadi menyambung kembali pelajaran 2 minggu yang lalu di rumah juara basketball Anton Helmi Manuhuruk. Jadi juara basketball bukan sejati antar masjid di DKI. Dia menyambung kembali masalah haid yang kita alhamdulillah Allah pelihara. Laki-laki nggak pernah mengalami haid tapi sering didengarkan kata-kata haid. Sekalipun itu bukan kewajiban seorang laki-laki, artinya bukan sunnatullah kita haid, tapi tetap berkewajiban semasa kita seorang pria ya mengetahui urusan seputar menstruasi atau haid begitu ya. Kalau laki-laki ya berkewajiban tahu tentang hukum haid sekadar batas tertentu. Bagaimana perempuan yang langsung mengalami masalah haid? Iya. Nah, karena aujab tentu lebih apa? Lebih utama lagi, lebih wajib lagi. Kita yang jadi laki-laki mesti tahu kalau kita orang Islam, ya, beristrikan orang Islam, sebab tidak sah seseorang kawin yang beragama Islam dengan non-muslim. Boleh laki, boleh perempuan, dua-duanya enggak sah. Dua-duanya tidak sah. Hukumnya zina. Tahu hukumnya zina? Ente punya abang, kawin namanya non-muslim, laki atau perempuan, hukumnya zina, enggak sah. Itu, melihat. Jadi kita ini, kalau kita punya bini orang Islam, wajib istri kita tahu tentang hukum seputar haid. Kita pun berkewajiban tahu hukum-hukum haid. Sehingga apa-apa yang diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan haid, kita pun dalam batas-batas tertentu diharapkan pula mengadakan hubungan badan dengan istri kita yang sedang dalam keadaan haid. Ini topik bukan ya? Ini baru nih teh. Baru. Yang orang Solo nggak ada lagi, yang orang Sunda. Tasik nggak ada. Tidak, nggak ada deh. Yang masih Taufik temennya. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang sedikit ya. Alladzi yahrumu bil haid wan nifas, sesuatu yang haram ya bagi seseorang yang sedang dalam keadaan haid atau mens ya atau nifas. Keterangannya udah waktu itu ya di rumah Hilmi ya. Yahrumu bil haid wan nifas, haram bagi seseorang yang dalam keadaan haid atau sedang lagi haid. Boleh sedang haid itu kering
atau sedang deras, ya, semasa dihukumkan dia seseorang yang sedang dalam keadaan haid, haram bagi orang tersebut. Ataupun nifas, seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak keluarin darah. Haram bagi dua tipe manusia tadi, atau wafu mengelilingi Ka'bah. Kita nggak bicarakan persoalan gimana sekarang kalau disuntik, ditahan-tahan, kita nggak bicarakan ya. Wassalatu, sembahyang, boleh wajib, boleh sunat. Semasa kita punya adik perempuan atau kakak perempuan atau ibu lagi haid, ya, kebetulan ya namanya orang nggak tahu, boleh aja kan terjadi. Karena ibu kita orang-orang yang ahli ibadah, arti ahli ibadah, ame sembahyang hobi, ame baca Quran, kalau nggak baca keliangan pala. Sehingga pada saat haid, gue nggak bete nggak baca Quran, dia baca juga. Saya begitu. Maaf lagi haid. Lu jangan ngelarang gue. Ini Quran firman Allah Ta'ala, kualat lo. Justru dibaca jadi kualat Pak nih. Bilangin begitu, ngerti ya? Nah, kita tegur, Bu, maaf Bu. Pak, Kak, maaf Kak. Kalau lagi haid jangan baca Quran. Alah lo baru ngaji sebulan 2 kali aja Jati Romang, lo mau coba-coba bedain ibadah lo. Nah, kan ada orang tua PA yang begitu. Ada nggak? Ada orang tua sableng yang begitu, ada. Orang tua sableng yang begitu ada. Ada orang tua sableng tuh, anak muda kumpul sama anak ngaji ilmu. Ibadahnya dasarnya ilmu melalui kitab yang ada, hanya bedanya Anda yang terangkan. Ada orang tua yang PA tuh menyalahkan perbuatan kerjaan anak-anak muda yang Anda bimbing dalam ilmu. Ada orang tua PA yang begitu nanti. Kalau ente punya orang tua yang sifatnya PA, mudah-mudahan nyalain ibadah ente dalam ilmu yang sedang anda bimbing, kasih tahu atau orang tua ya. Oh iya, ada orang tua ente kali kan, kalau kali boleh ada boleh kagak, tapi biasanya kalau kali suka ada biar satu. Tuh. Oh iya, ngata-ngatain ente. Awas tuh, ponakan lo tuh. Awas tuh. Misalnya lo tuh, gara-gara ngaji sama Habib Alwi itu, dari Bukit Duri Putaran tuh, sembayangnya jadi lain-lain, wuduknya nggak biasanya begitu. Tuh orang tua ente atau abang ente atau siapa guru ente kayak begitu, suruh ketemu anak ya. Bisa ngomong nyalain orang, baca kitab nggak mampu. Ya, kalau baca kitab nggak mampu, mungkin nggak bisa menerangkan. Mustahil. Tuh, ente jangan mau ketipu orang-orang yang sifatnya menyalahkan ibadah ente yang dasarnya ilmu yang anda berikan begitu cara-caranya, ya disalahkan sama orang yang orang tadi bukan orang yang bisa baca kitab. Jangan mau ente. Kita bisa menyalahkan seseorang dalam sesuatu perbuatannya kalau orang itu memang memiliki dasar yang kuat, dasarnya kitab-kitab menerangkan. Dia ini begini. Nah, kesalahan yang selama ini kita ibadah dibenahi melalui kitab-kitab ulama begitu. Amin. Baru kita yang salah menerima. Iya betul, dulu aku sembahyang nggak tahu cara wudu, nggak tahu cara sholat. Kebetulan diajarkan di satu majelis taklim tentang ibadah yang bersindikan ilmu. Berubahlah anda dari kesalahan atau kehilapan sesuai dengan tuntutan ilmu dalam kitab begitu dan begitu. Bukan berpaku atau terpaku dengan pendirian dengan kesalahan. Jangan, itu orang sesat. Kali ada orang tua sini begitu ya, tentang ngatain ente macam-macam. Apa itu Habib ngajar begitu? Apa ngajar lah tuh? Lihat ponakan lu. Lihat sembahyang lu nggak madep kiblat lagi. Ini madep pom bensin. Nah, pom bensin yang lagi madep kiblat. Pom bensin adanya di tempat madep kiblat. Emang gue sembahyang, gue nggak madepin kiblat bagian pom bensin. Kiblat gue kebetulan pom bensin yang arah kiblat, bukan gue sembahyang madep pom bensin. Ngasih tahu ya, itu punya orang tua kali begitu. Ada ponakan, jadi paman ente atau enci ente berani-berani nyalain hukum-hukum agama yang dasarnya kitab begitu punya keterangan. Amin deh. Kasih tahu, Mamang, Bapak, kalau mau nyalain saya jangan saya sih boleh ngaji sama Habib. Begitu aja. Bapak aja lawan Habib sono. Dengan catatan Bapak mesti bisa baca kitab dulu. Bisa nerangin dulu. Oh, begitu. Kalau Bapak bisa nerangin ya yang saya diajarkan sama Habib salah, Bapak aja yang tegurin Habib. Begitu. Bapak yang tegurin Ustaz sebab saya ngaji. Tuh begitu, lagi juga Ustaz ngajar kan pakai speaker. Oke, speaker supaya apa? Supaya orang-orang yang mungkin ngerti ilmu di saat aneh salah bisa ditegur. Itulah niat baik dari seorang guru. Itu sebab aneh ngajar bukan baru, sudah 24 tahun pun sekarang masih belajar. Belajar. Jadi kalau ada orang-orang tua seputar ini yang kelihatannya mau nyalain cara aneh ngajar begini-begini, nggak usah maki-maki anak atau misanan atau ponakan. Ketemu aja mana langsung. Habis omongan tuh. Nggak mau ketemu di sini, tar di pom bensin tungguin gue. Begitu aja. Oh iya, biar satpam pom bensin yang pegang lo.
Itu Hilmi. Lihat. Orang sekarang udah bodoh nyalain dari jauh. Bodoh ya Ustaz Muli ya. Bodoh nyalain dari jauh. Sebab kok orang pintar gak berani nyalain itu. Justru negor baik-baik tuh orang pintar. Negor baik. Kalau kita ngajar nggak negorin orang bodoh, kagak, memberitahukan jalan yang baik. Sebab Anda orang Muslim yang masih Allah telah berikan tenaga untuk ibadah. Alangkah nikmatnya kalau ibadah tadi dasarnya ilmu, nggak bisa hadir nggak apa-apa, dengerin dari agak jauh tuh. Bukan mempersalahkan para pemuda yang sedang kita bina dalam urusan ilmu. Udah nggak bisa bina para pemuda, udah nggak bisa ngajarin para pemuda, nyalain orang yang lagi belajar. Emang orang kalau dikelingsir luar dalam susah. Tahu kelingsir luar dalam? Nah, sampai pikirannya. Ya, badannya gemuk, jalannya lamban, lihat palanya uban, kemudian pikirannya sok pinter. Padahal keblinger. Oh, dia ngerti ente ya. Hasil lehpot akhir zaman. Punya di mana ada suara-suara yang tidak baik tentang aneh mengajar ini. Ente yang jadi anak muda dan berkebetulan mendengar suara orang tua 3-5 orang atau 16 orang, Pak, mohon maaf Pak, mohon ridho, jangan ngatain saya, gitu, jangan maki-maki saya ngaji. Kan dulu saya nggak ngaji, Bapak nggak bimbing saya. Paham ya? Dulu Bapak waktu saya nggak ngaji, Bapak nggak bimbing saya. Kok saya ngaji Musad Al-Arabi, kok jadi Bapak maki-maki saya? Saya mesti bagaimana lo? Nggak ngaji, lo nggak bina, lo nggak ajarin, gua ngaji, lo katain. Jadi yang mana yang benar? Kan begitu. Lihat, suruh ketemu aneh aja, boleh ketemu di sini, boleh ketemu di masjid, boleh ketemu di musola, begitu aja Pak. Jangan salahin saya, sebab saya berguru diajarin, saya orang awam, tapi alhamdulillah pas diajarin ngerti dikit. Itulah keuntungan adanya seorang guru di wilayah kita begitu. Jangan nyalain guru, kecuali itu guru memang bawaannya salah, ilmunya menyesatkan, baru usir itu guru. Kan begitu. Jadi anak muda begitu ente. Sallallahu Emang ini Ustaz Mulun ini akhir zaman nih, aneh ngalamin nih 6 tahun nih. Allahu Akbar, kiri kanan. Dia kiri kanan tuh. Tahu kiri kanan itu? Tadinya waktu nggak ada aneh nih, nggak gimana. Pas aneh datang heran. Orang PKI bergerak ente. Orang PKI itu di mana kampung aneh masuk bergerak ente. Dia tahu ente, paham nggak aneh? Di mana aneh kampung tuh orang PKI bergerak ente. Sebab aneh bawa ilmu Allah Ta'ala. Ilmu yang aneh bawa sesuai dengan kitab yang ada. Kan begitu. Ini orang-orang PKI ini pura-pura main di masjid dan musola. Iya, pura-pura main di masjid dan musola. Menyingkirkan setiap guru yang bawaannya benar dan baik. Dengan cara fitnah ini, fitnah itu, hasud ini, hasud itu. Kalau diudak orang-orang tadi ada hubungan erat dengan PKI. Begitu. Kalau diudak ya. Udak terus siapa ini orang selidikin. Lu kan pindah ke daerah gue baru 5 tahun. Lu kan pindah ke daerah gue baru 17 tahun. PKI kan 30 tahun yang lalu. Udah ente orang-orang tadi. Ada kaitannya. Tuh, dia ngerti ente. Jadi setiap orang yang memusuhi dakwah Islamiyah, apalagi tidak menentang undang-undang negara, tidak bicara Kristen, tidak bicara lainnya, sementara agama tadi sifatnya pembinaan kepada bangsa Indonesia itu sendiri, ada manusia-manusia menghasut kiri kanan ini itu atas nama warga lah, keberatan inilah, udah orang tadi mutlak ada kaitannya dengan PKI. Udah terus, arti ibarat ribut, bikin keributan dengan orang-orang tadi. Itu caranya. Bikin keributan. Kan kepolisian yang turun tangan. Nah, polisi nanti yang menyelesaikan persoalan. Sebab pemerintah membantu upaya tuh guru-guru agama yang sifatnya memberikan ilmu, sifatnya pembinaan urusan agamanya. Dilindungi undang-undang negara. Ada segelintir manusia mengatasnamakan warga dan sebagainya. Meskipun Pak Haji jangan mau tahu urusan hajinya. Semasa Anda kutak-kutik urusan majelis ilmu dengan dalih macam-macam, udah orang tadi ada kaitannya dengan PKI. Udah terus, jangan pandang hajinya, jangan pandang tuanya, udah. Tuh, ini jangan tertipu dengan orang pakai peci putih di masjid musola. Jangan tertipu orang baru bisa khutbah, itu jangan tertipu. Jangan tertipu, udah tuh orang. Ibarat keributan, bikin keributan dengan orang-orang tadi. Pasti nanti polisi yang tangani ketahuan ini orang nih rentetannya kemana. Nah, ya, kaitannya kemana? Polisi pinter nanti bisa tahu. Tuh, sebab kita ini membuat majelis taklim bukan membuat keributan, membina. Tuh, kalian kan nggak bisa bina remaja.
Nggak bisa ente. Bina remaja nggak mampu. Ada guru muda-muda. Nah, dengan gaya dan caranya seperti itu, ya alhamdulillah ada 10, ada 30, ada 50, ada 100, ada 300, ada 500. Itu usaha ana. Ya, itu usaha ana membina membina muslimin. Tuh, terus berarti membantu upaya pemerintah dalam urusan-urusan pembinaan moral dari sudut pandang ajaran agama Islam. Membantu pemerintah. Serahkan urusan tadi kepada pihak keamanan. Pegang itu orang, jangan lihat tuanya ente. Begitu jadi manusia, begitu jadi pemuda. Takut ente. Boleh di sini, boleh di Bekasi. Ya, Bekasi daerah Pak Abdurrahman, Taran yang hancurin. Begitu caranya. Takut ente. Ente manusia takut. Kalau manusia takut, penghabisan ente. Ahsan jadi orang apa ya? Jangan jadi orang Islam ente. Ngadepin orang tua yang kutak-kutik majelis ilmu ketakutan, biar paman, biar bapak kasih pengertian dulu. Tapi kalau sudah sifatnya merusak, udah lain lagi ceritanya. Udah menghasut kiri kanan, sudah lain lagi ceritanya. Pegang siapin orang. Pau, ibarat orang ngopi nggak di satu warung dia, ngopi di 7 warung. Pegang kasih kepolisian. Mesti ada kaitannya dengan PKI. Bukan dianya PKI. Bukan orang tadi PKI. Lari hubungannya kepada PKI. Pegang cepetan kasih kepolisian. Tuh cara ngajar Jakarta dan Jawa Barat. Itu ente jadi anak muda, takut ente. Wah. Pici putih doang sih pade. Lo pici putih kan kebanyakan ngeraup ketan. Begitu caranya ente. Emang ente yang ngajarin ilmu apa? Ilmu bela diri, ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu ketan panggang. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang ngajar ente kitab-kitabnya jelas. Begitu. Kenapa mesti ente ketakutan? Apalagi ditakut-takutin tambah takut. Udak orang-orang itu. Tahu arti udak? Tahu arti udak? Ibarat tantang orang-orang itu. Takut ente. Ya. Akhirnya ente mati juga. Ente nggak mati dimatiin sama orang. Biar percaya omongan ente. Ya, ente nggak mati dimatiin juga ente akhirnya sama orang. Ya, kalau ente berasa takut akan kebenaran ajaran Islam sama orang-orang tadi, akhirnya pada masanya ente bakal dimatiin juga sama orang. Yang ngerti ya, jangan pandang tua, kasih tahu, kasih pengertian. Habib ngajarin gue nih, ngajarin sesat tapi ngajarin benar. Kenapa anda menyesatkan orang lain untuk berkata yang tidak tentang majelis taklim yang bahasa ini didengar untuk radius 70 meter? Lihat. Akhirnya ente dikit-dikit sama orang, sama paman kek, sama encik, sama abang kek, sama bapak kek, akhirnya nyingkir dari majelis ilmu, kesian. Kesian gak? Kesian, hati-hati ente. Itu, ya. Pegang orang-orang itu, gue. Nah, ini baru di sini. Di mana kampung, ini masuk bicaranya udah sama, begitu. Gitu. Pemerintah sedang mengimbau, minta kepada guru-guru agama, tolong. Lihat, tolong apa? Tolong didik orang-orang yang dilihat dari sudut pandang agama kurang baik. Tolong. Oh, sekarang kita nggak perlu dimintai tolong, sudah berbuat untuk itu. Apakah itu bukan satu perbuatan yang mulia? Mulia di sisi Allah Taala membantu upaya negara. Sementara ada orang-orang yang kutak-kutik, pelajari lagi. Lihat, kalau kutak-kutik tadi sifatnya hasad ketahuan. Tapi biasanya hasad ada dasarnya. Lihat, sesuatu yang mendasar pasti ada cabangnya. Nah, dari titik persoalan tadi ente udak manusia. Kepegang siapa orang-orang di balik ini? Wah, begitu cara ngudak orang. Jelas tuh ya? Aduh, capek nih aneh kok udah ngomel, capek deh urusan ini. Jam berapa sih? Ada gak setengah 10? Belum? Tanggung. Din, baik Din. Ya Allah, Din, baju kokoknya masih berkembang lagi. Masya Allah. Ini baju kokok tampangnya dicucinya pakai blau nih. Din, baju kokok Din jangan hanya kembang begitu Din, jangan Din. Kembang kan timbul cakep kiri kanan. Tapi kalau pici juga ente pakein kembang, ya, di ujung aja, itu lebih manis lagi Din. Jadi susah orang nggak bisa bedain mana Udin mana Pramuka. Din. Masuk Ahmad tanggung dikit lagi deh. Jadi haram bagi
ya, perempuan yang lagi haid, ya, yang sedang dalam keadaan nifas, ya, bertawaf yakni mengelilingi Ka'bah, wassalat dan juga sembahyang, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat, wa masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an, dia lagi keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Ini ilmu sampai mati ente. Enggak karena nanti tahun 2000 ya ini masuk abad 21 ini ilmu padam atau ente buang ini ilmu karena ada pendapat baru. Kagak, ini ilmu abadi. Ya, ilmu Allah Ta'ala baku. Tinggal persoalan yang baru timbul dan sesuatunya dikembalikan kepada asal dari hukum yang bersangkutan, dipelajari lagi ada kesamaannya atau tidak. Nah, kalau ada kesamaannya, tuh diambil hukum yang bersangkutan, bukan hukum yang baru. Hukum yang bersangkutan dikembalikan, oh antara ini dengan ini, antara dua persoalan identik, ada nisbat, dia begini dan begini. Nah, hukum yang ini bergantung yang di sini, tuh, A sama B, yang keluar baru B. Nih hukum ini gimana persoalannya? Diteliti lagi tuh, menjago-jago ilmu. Oh ada kesamaannya, kesamaan sifat atau nisbat dalam kaitan atau hubungan antara hukum A dengan B. Kembali ke A. Jadi hukum B ini bergantung si A. Tuh begitu. Nah ente ini dalam hukum-hukum semacam ini nggak usah harus merubah diri, merubah pandangan, merubah sikap, merubah pola pikir ente dari suatu hukum yang pernah ente pelajari 15 tahun yang lalu. Ada hukum baru mengatakan karena teknologi sudah begini-begini, oh jadi orang haid nggak apa-apa. Lihat, sebab kotoran tadi itu tertahan karena apa? Karena L'Oreal apa? L'Oreal apa ginju? Masa ginju taruh di bool? Karena apa? Karena apa? Apa sih namanya? Softtek. Tetap ente tahan dengan softtek, tapi kan ente lagi kotor. Tetap aja baca Quran nggak boleh, menyentuh Quran nggak boleh, puasa nggak boleh, tawaf nggak boleh, membawa Al-Quran pun tidak boleh. Karena yang kotor itu melihat ente punya badan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Ada pun masalah haji lain lagi dan nanti urusannya dan nggak mau tahu dah. Itu yang belum tahu. Sesuatu yang kita nggak tahu jangan mau cari tahu. Tuh, apalagi sok tahu. Kecuali kita memang seorang pelajar berkenaan dengan ilmu yang sedang diajarkan, pengen cari tahu gimana ini. Begitu. Itulah calon-calon orang pintar. Ya, sebatas persoalan yang sedang dihadapi. Kan begitu. Nggak bedanya guru ngajar 6 kali 6. Jangan bicara, Pak gimana 6 kali 7, 6 kali 8. Ilmu ente baru sampai 6 kali 6. Jangan mau cari-cari persoalan 6 kali 7, 6 kali 8. Sebab dasar ilmu yang sedang berjalan 6 kali 6. Oh begitu. Ngerti ya? Assalamualaikum. Walau apa ini? Walau busul fil masjid, ngerti ya, berpakaian di masjid. Oh, apa lagi itu? Wa qiraatul Quran. Rapat berarti berhenti jam 12 kurang seperempat. Jadi kita ngaji sambil Fatihah buat ulang tahun Kota Jakarta. Itu ulang tahun Kota Jakarta dan ulang tahun juga Bekasi. Entah yang keberapa gue nggak tahu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuriyati wa ahli baiti wa sallallahu alaihi wa sallam wal anbiya wal mursalin wa malaikatu ajma'in wa jami'al khulafa ar-rasyidin syahadatin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Rasulih al-awwal wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'da jami'al wa la mazid zahidin wa sallallahu alaihi wa sallam والعلماء أولياء وسود الصالحين أنا مكان وسيل لله ورضيها وقال جميع الرحمة من بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة الدنيا الأفاني على رسول الله الذي سنديه ومطمئن بقوته إليه سورة الغريب وذي الحاجب على أنزل مرفعة الهار وجمعين